Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kembali kita lanjutkan online Bible Study, masih Kitab Matius, sesi ke-10. Dan saya beri tema Tantangan Murid Yesus. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami hadir, ingin belajar firman kebenaran. Itulah yang bisa mengubah setiap kami, pengertian kami bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan sehingga mengerti dan hidup kami diubahkan. Berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi ke-10, Tantangan Murid Yesus. Ya, jadi seri Kitab Matius ini cukup panjang nanti sesinya. Jadi perlahan-lahan ya saudara, kita belajar. Harus lengkap dan benar tentunya. Malam ini kita sampai pada pasal ke-10 ya. Saya beri tema subtemanya itu panggilan 12 murid, pengutusan dan penganiayaan. Sebab ikut Tuhan Yesus harus siap untuk dianiaya. Berikutnya, ya. Jadi saudara, di Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, ya, ayat 1 sampai 4, saudara bisa baca juga. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu 12 nama 12 murid itu disebut. Jadi Tuhan menjadikan murid, memberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu Saudara, inilah murid Tuhan Yesus, ada 12. Ini ya. Jadi para rasul pada mulanya 12. Berikutnya tentu bertambah terus ya. Ini pada mulanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus memilih para murid? Tentu ada misinya dan ada instruksinya. Bagaimana eh, menjadi murid, ya. Oke, ya. Yang pertama misinya, saudara. Setiap murid Tuhan hari itu, pada hari itu, diutus ke domba-domba yang hilang dari Israel. Hanya Israel, saudara. Hari itu. Matius 10 ayat 5 dan 6 itu. Ya, di situ dijelaskan kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Cuma umat Israel, saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ayat 7-nya itu. Ya. Nah, kemudian oke, mungkin timbul pertanyaan, kenapa hanya Israel? Nah, makanya kalau baca Alkitab harus utuh, tidak boleh satu dua ayat, ya. Ini bukan berarti bangsa lain tidak diselamatkan, bukan. Tetapi memang yang pertama mendengar adalah Israel. Roma 1 ayat 16. Bahwa ya, mula-mula Israel memang, lalu Yunani dan seterusnya sampai ke ujung bumi, ya. Oke, yang berikutnya ayat 8-nya, murid-murid diberi kuasa untuk menyembuhkan, mengusir roh jahat, dan melayani. Tentunya di situ disebutkan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya kalau kita melayani kita tidak boleh pasang tarif. Ya, meskipun ada orang yang pasang tarif. Nggak belajar Alkitab sih. Pasang tarif, saudara. Bayangkan melayani pasang tarif. Ya. Nah, tetapi kita harus ingat juga Matius 10 ayat 9 sampai 10-nya. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini seolah-olah bertentangan ya, Saudara ya. Tidak bertentangan, ya. Yang ayat 8 tadi adalah menuntut, menuntut upah, pasang tarif. Kalau tidak dikasih upah, tidak mau melayani. Nah, itu salah. Tapi dikatakan di Matius 10 ayat 10, ya, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Ya biasa sajalah gitu. Tapi nggak boleh pasang tarif atau menuntut. Tidak diberi juga tidak masalah. Gitu maksudnya ya. Di 1 Timotius 5 ayat 17 dan 18 itu juga jelas. 1 Timotius 5 ayat 17 18. Saudara. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Ini artinya seorang pemimpin memang harus dihormati, jangan tidak hormat ya. Kecuali pemimpin itu tidak benar. Nah, kalau itu nggak perlu hormat. Memanipulasi dan seterusnya itu tidak perlu hormat. Tinggalkan saja. Ya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu dianggap biasa saja, cuma tidak boleh menuntut atau pasang tarif. Bahkan kita bisa melayani sampai ujung bumi, tidak mendapat apa-apa juga tidak apa-apa. Begitu ya maksudnya ya. Oke, kita sudah sampai di ayat berapa tadi? 10 ya. Matius 10 ayat 10 tadi ya. Baik. Lalu ayat berikutnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Karena para rasul ini nggak punya rumah, dia mengembara terus. Menginjil di mana, di kota atau di desa, di sana harus cari orang yang cocok untuk menginap di rumahnya. Ya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka yang sopan, kasih salam, ya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, nyampe ke mereka berkatnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu, nggak sampai. Nah, ayat 14-nya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya, kalau orang menolakmu, kebaskan debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Begitu, saudara. Ya, ingat ekspresi kebaskan debunya dari kakimu. Artinya jangan kita mengambil debu orang fasik itu. Jangan ngikut kefasikannya, tinggalin aja. Gitu artinya, ya. Orang yang menolak penginjilan, dosanya, hukumannya lebih berat dari hukuman Sodom dan Gomora. Begitu, saudara. Ini maksudnya ayat itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saudara, sebagai murid Kristus itu ada tantangan, tapi juga ada penganiayaannya. Di Matius 10 ayat 16 dikatakan begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Para rasul diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Maksudnya apa? Maksudnya ke tengah-tengah situasi yang berbahaya. Domba di tengah serigala kan bahaya artinya. Ya, makanya kita semua harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Sebab kalau cerdik saja tapi tidak tulus, nanti jadi liar, jadi orang jahat. Saudara. Nah, kalau tidak cerdik, tulus, nanti dibohongin orang. Jadi harus cerdik dan tulus. Gitu ya. Nah, eh, ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya.
Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita nanti digiring ke dalam penghakiman di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi, nah, ayat 19-nya nih. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Jangan khawatir. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi kita bisa menjawab apa aja pada saat itu juga dikaruniakan. Kalau kita dihakimi, ya itu maksudnya. Tuhan akan mengaruniakan pada saat itu juga apa yang harus dikatakan. Itu Matius 17, Matius 10 ayat 17 sampai 20. Di ayat 20-nya dijelaskan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Gitu, saudara. Ya. Nah, di ayat 21 dikatakan begini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi kita akan dibenci karena nama Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena kita memang jahat. Gitu maksudnya ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Begitu, saudara. Ya. Nah, jadi itu ayat 21 sampai 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Gitu, saudara. Ya, jadi eh, ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ya, ini. Jadi jangan takut. Ayat 28 sampai 33-nya itu kita lompat saja. Kita jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Maksudnya kepada manusia. Tetapi kita harus takut terhadap yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut akan Tuhan. Maksudnya itu. Jadi, saudara, banyak orang hari ini takutnya kepada manusia. Jangan takutnya kepada Tuhan. Kalau manusia cuma bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Gitu kan, saudara? Ini padahal sudah dijelaskan sangat jelas. Ya, jadi kalau kita belajar perjanjian baru, Injil, itu syarat dengan hikmat. Padat sekali dengan hikmat. Hikmat, ya. Di ayat 29 dikatakan begini. Kamu tuh gak usah takut. Kenapa? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan tuh. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi kalau di luar kehendak Bapa. Makanya kita tidak perlu khawatir. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan rambut kepala kita nggak bisa hitung. Siapapun nggak bisa hitung. Tapi dikatakan di situ Tuhan yang menghitung. Artinya Tuhan memperhatikan dan mengasihi kita. Makanya di ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Makanya kita tidak boleh malu atau takut mengaku bahwa aku murid Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Orang tidak mau mengakui di bumi ini. Ya, Tuhan juga tidak mau mengakui dia di hadapan Bapaknya. Ya, jadi begitu, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara.
Kita itu diberi Roh Kudus, disertai Roh Kudus. Makanya di dalam penganiayaan, Roh Kudus akan memberi kata-kata dan kekuatan untuk bersaksi. Itu, saudara. Ya. Nah, janji keselamatannya mereka akan bertahan sampai akhir dan diselamatkan. Itulah yang menguatkan para rasul dan kita semua di tengah tantangan pelayanan. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan takut sama manusia, takutlah kepada Allah. Maksudnya itu. Karena apa? Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Allah peduli sampai yang terkecil, rambut kepala kita saja dihitung. Ya. Jadi yang mengakui dia di depan manusia akan diakui di depan Bapa. Yang menyangkal akan ditolak. Simpel saja sih. Ya. Nah, ini yang berikutnya. Ayat 34, Saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Mungkin ada Bapak Ibu yang lalu berpikir, loh, kok begitu? Bukankah Mesias itu Raja Damai? Mesti dilihat konteksnya. Ya. Kenapa? Di ayat 34 Tuhan berkata demikian. Ayat 35 dijelaskan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Loh, kenapa begitu? Hmm, belum jelas juga. Lanjutkan ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Lah, kenapa begitu? Nggak jelas juga ya. Kenapa sih ini? Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 37 nih. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini Tuhan bicara soal apa, saudara? Soal mengasihi prioritas yang utama. Ya, makanya Yesus datang bukan membawa damai versinya dunia, tetapi justru pemisahan karena iman. Orang yang tidak menerima iman yang sama memusuhi kita, maksudnya itu. Ya, bahkan terkadang konflik keluarga, pengorbanan pribadi, itu adalah bagian dalam mengikut Tuhan Yesus. Menjadi murid berarti siap menanggung salib dan mengutamakan Kristus di atas segalanya. Itu maksudnya begitu. Saya rasa ini jelas ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, di saudara kita lompat ke Lukas 14 ayat 26 untuk melengkapi Matius 10 ayat 37 tadi. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini kalau orang tidak mengerti, kok begitu? Gitu, ya. Kita harus mengerti konteks dan teks aslinya maksudnya apa, ya. Masa tidak menyayangi nyawa sendiri, maksudnya bunuh diri ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin perintah Tuhan seperti itu. Terus yang ini, barang siapa tidak membenci ayah ibunya dan seterusnya, tidak mungkin. Perintah Tuhan tidak mungkin disuruh membenci. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini terjadi yang namanya loss in translation. Waktu menerjemahkannya ada pengertian yang hilang. Ya, penjelasannya begini, saudara. Ya, di dalam konteks budaya Semitik, orang Ibrani, orang Israel, kata membenci yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, bahasa Ibraninya sane. Sane, saudara. Artinya apa? To less love. Mengasihi lebih sedikit artinya. Atau tidak menjadi prioritas utama karena ada yang lebih utama. Jadi kalau kita kembali ke tadi, artinya gini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak eh, lebih sedikit mengasihi Bapaknya dibandingkan Tuhan, gitu, maka ia tidak layak jadi muridku. Nah, gitu, saudara. Ya. Jadi maksud Yesus adalah kasih kepada keluarga itu harus jauh di bawah kasih kepada Tuhan. Jadi Lukas 14:26 ini mempertegas Matius 10 ayat 37.
Yesus menuntut kasih yang tertinggi dan utama untuk dirinya. Itu maksudnya. Jadi bukan disuruh membenci ayah, ibu, dan sebagainya. Bukan. Ini lost in translation. Dalam penerjemahan ada yang hilang. Karena bahasa Ibrani kata kerja sane ini tidak ada dalam bahasa manapun. Nah, sane ini artinya eh, sedikit atau mengasihi lebih sedikit daripada yang dibandingkan. Gitu ya. Jadi gini loh. Jadi tidak mungkin Yesus mengajarkan kebencian secara literal, secara harafiah kepada keluarga. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bertentangan dengan hukum kasih juga. Nggak mungkin Tuhan mengajar begitu. Jadi penjelasannya tadi itu, di dalam budaya Semitis, kata benci sering dipakai sebagai kontras untuk mengasihi. Contohnya, Yakub membenci Lea. Kan begitu kan? Nah itu kata yang dipakai sama itu, sane. Itu bukan membenci, saudara. Itu maksudnya Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea, maksudnya gitu. Jadi Yakub membenci Lea itu terjemahnya harusnya Yakub mengasihi Lea lebih sedikit dibandingkan yang lain. Nah, dalam hal ini Rahel. Jadi kalau dibalik terjemahnya Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Yakub tidak membenci Lea, tidak, ya. Hmm. Jadi di Lukas 14 ayat 26 kata membenci itu berarti kasih kepada Kristus adalah yang utama dan tertinggi. Kasih kepada keluarga tetap ada, tapi di bawah kasihnya kepada Kristus. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi, Matius 10 ayat 37 itu menjelaskan secara positif. Barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih daripada aku, gak layak. Ya, tapi Lukas 14 ayat 26 itu menjelaskan secara semitis, secara budaya Semit, dengan hiperbola negatif, hiperbola. Jika tidak membenci ayah ibumu, nggak bisa jadi muridku. Hiperbola kayaknya. Ya. Keduanya sama-sama menekankan prioritas kasih. Bahwa Tuhan Yesus harus nomor satu. Itulah sebabnya kita mendengar ada kisah-kisah di mana seorang anak diusir orang tuanya gara-gara ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Ya kan? Seorang istri dipukuli oleh suaminya gara-gara percaya Tuhan Yesus. Jadi iman Kristen itu membawa resiko tidak disukai oleh orang lain. Ya, kita mengatakan kebenaran tidak disukai. Itulah dunia ini. Ya, jadi kesimpulannya panggilan ilahi sebagai murid Tuhan Yesus itu disertai tantangan, saudara. Ada persoalan. Kita akan dimusuhi, kita akan difitnah dan sebagainya. Tapi ada janji penyertaan Tuhan dan keselamatan sudah pasti. Ya, nah, jadi harus cerdik tapi tulus. Karena apa? Karena kita melayani itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Harus berani tentu dan setia sampai akhir. Pembacaan-pembacaan tadi kalau kita ringkas tuh begini, ya. Pergilah dan beritakan. Jelas tugas seorang murid atau rasul termasuk kita, saudara, murid Tuhan Yesus, yaitu memberitakan. Memberitakan apa? Bahwa kerajaan surga sudah dekat dengan kuasa Roh Kudus. Gitu ya, saudara ya. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara sekalian, em, kitab Matius pasal 10 ini mengingatkan kita semua bahwa kita itu adalah murid Tuhan Yesus juga. Sebagai murid, kita harus belajar, harus taat, harus hormat sama gurunya, ya. Ah, harus lebih mengasihi Tuhan dibandingkan siapapun di dunia ini. Harus mengasihi Tuhan melebihi semua yang ada di dunia ini. Karena kita melayani di tengah-tengah dunia yang fasik, kita juga harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kasihnya mengalir, tapi cerdik juga. Jadi tidak bisa ditipu oleh dunia ini, oleh kejahatan. Ya, nah, ingat Matius ditulis untuk orang Yahudi.
Di sesi-sesi yang lalu sudah kita jelaskan kan? Makanya menyebut kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Nah, makanya di sini dikatakan hanya untuk orang Yahudi. Nah, gitu. Padahal kebenaran akhirnya disebar ke seluruh dunia, tidak hanya untuk orang Yahudi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Inilah Matius pasal 10. Kita akan lanjutkan Rabu depan untuk pembacaan pasal-pasal berikutnya. Sekarang saya buka dulu. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Boleh, dipersilakan. Oke, yang pertama Adiel Supit ya. Ayo, silakan. Oke. Saya mau nanya, Pastor. Jadi, Ya, kan ceritanya tentang aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala kan pasti bukan perjalanan yang mudah kan. ya, Nah, itu saya pernah ada, saya kan di Instagram kan sudah, misalnya di Instagram kan tidak aneh-aneh kan di sosial media membagikan firman Tuhan dan renungan harian dari gereja saya dan ya, selalu saya posting di Instastory. Nah, saat di posting di Instastory itu saya pernah lihat itu ada orang iseng, ada akun yang maaf kata 18 ke atas itu ngelihat postingan saya gitu. Saya perhatikan, saya pantau. Kemudian saya buka IG-nya ternyata isinya hal-hal yang berbau pornografi gitu. Lalu oke. saya kan Terus, udah coba untuk memblokir akun Instagramnya berkali-kali. Namun orang ini masih muncul di akun Instagram yang berbeda saat saya memberitakan firman Tuhan. oke. Nah itu apakah Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapinya? Misalnya tantangan yang seperti ini di memberitakan Injil di sosial media oke, gitu. baik, baik. Jadi, zaman sekarang ini kita harus memberitakan Injil di sosial media juga, ya, dengan segala cara. Karena teknologi membantu kita untuk menjangkau lebih banyak jiwa, lebih efisien juga. Nah, tapi yang namanya teknologi itu seperti pisau bermata dua. Bisa dipakai untuk kejahatan, bisa dipakai untuk kebaikan. Bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bisa dipakai untuk pekerjaan iblis. Nah, kitalah yang harus pandai-pandai mengatasinya, ya. Jadi sudah benar diblokir terus saja. Tidak ada cara lain, harus diblokir terus. Benar, benar. Ya, ingat, teknologi itu ada kelemahan. Kadang-kadang pernah terjadi ya, lagi Zoom, ini orang lain nih, bukan saya. Lagi Zoom begini, lalu yang muncul gambar-gambar itu gambar porno semua. Dihack sama orang maksudnya. Nah, makanya kita tidak boleh lengah. Hati-hati juga dan belajar bagaimana melawan virus, bagaimana melawan hacker juga, dan seterusnya itu. Kita harus belajar. Itulah sebabnya Paham Pak kalau di Wikyo. gereja saya sering berkata gini, bagi anak muda yang pintar teknologi, ayo gabung supaya kita makin kuat, kokoh, itu maksudnya. Begitu? Udah jelas Pak Wikyo. Jadi kita Jelas ya? harus pandai kan. Kan tergantung sosial media di tangannya siapa, di tangan anak Betul, Tuhan atau anak dunia kan tergantung juga. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengantisipasi terhadap akun-akun yang nakal gitu. betul, Gitu. betul. Dan jangan lupa teknologi AI booming kan sekarang. Nah, harus belajar. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa nanti dikerjain orang. Harus cerdas tapi tulus. Gitu ya. Oke, Paham. baik. Tuhan berkati. Berikutnya, Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, Pak, kan kalau kita itu kan digambarkan seperti domba ya Pak. Ya, Kita tahu domba itu yang bodoh, yang lemah, pokoknya yang negatif-negatif banget dah. Nah itu bisa nggak Pak kita bilang bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tuh pengen kita itu bergantung penuh 100% terhadap Dia. Karena kita tuh diasosiasikan seperti domba. Sementara kita disuruh harus cerdik, tulus. Nah, kalau cerdik tulus tuh terhadap manusia ya Pak. Sementara kalau yang domba itu kita sikap hati seperti terhadap Tuhan gitu ya. Betul nggak ya betul. Pak? Jadi kalau kita membaca sesuatu, perhatikan konteksnya. Hmm. Kalau domba artinya hubungannya dengan gembalanya. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi harus seperti domba. Domba itu mendengar suara gembalanya, gembala yang baik.
Dan dia nurut sama gembalanya. Kemanapun gembalanya pergi, dia ikut. Nah, itu domba. Ya. Nah, sedangkan tadi yang tulus dan cerdik tapi tulus, itu dalam rangka menghadapi dunia yang seperti Hmm, serigala ini gitu. oh ya. Oh ya, oke. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa sekalipun kita seperti domba yang dalam tanda petik bodoh, bukan berarti bahwa kita bodoh, bodoh secara harafiah gitu ya Pak ya. Bukan. Hmm. Justru kita harus cerdas tapi Iya, tulus gitu. iya, oke. Ya. Ya, Oke. itu Pak. Makasih Ya, Pak. Tuan Kati. Berikutnya Denny, silakan. Yo. Ya, saya mau bertanya di Matius 10 ayat 23 Pak yang tentang sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Itu Ya. maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Hmm, Itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat kan dari dulu perkataan itu, iya kan? Nah, dekat itu kan relatif sebenarnya. Dekat itu bukan 1 jam, ya berapa nggak tahu. Tapi kalau kita pelajari Alkitab dengan lengkap, semakin dekat. Hari ini nggak sama dekatnya dengan dulu. Hari ini bisa setiap saat Tuhan datang. Gitu. ya, Berdasarkan nubuatan-nubuatan, nanti suatu hari kita bisa bahas itu kalau sudah sampai pasalnya. ya, Nanti ada di baik Matius. Pak. Ya, begitu aja. Ya, baik. Oke, Ya itu Tuhan. aja. Terima kasih Ya, Pak. Tuhan berkati. Berarti. Ivon, Bu Ivon, silakan. Oh ya, sudah Pak. Ya, Ya Pak. Mengenai mencintai Tuhan lebih dari keluarga kita Pak. ya, Saya punya pertanyaan itu dari agama yang lain Pak. ya. Mereka tanya kepada saya, kok bisa begitu? Karena bagi agama mereka yang lain itu Bapak Ibu itu harus terutama karena kan kelihatan Pak. Tuhan tidak kelihatan. Ya. Bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa harus Tuhan dahulu? Oke. Jadi sederhana saja. Orang tua kita yang ciptakan siapa? Kan Tuhan juga. Jadi yang nomor satu memang Tuhan. Memangnya nomor satu orang tua kita kan enggak. Tanya saja orang tua kita. Nanti orang tuanya lagi, orang tuanya lagi. Kan ujungnya Tuhan. Hmm, Jadi sangat wajar kalau kita yang nomor satu Tuhan. iya, iya, Sederhana saja, penjelasannya begitu aja. iya, iya. Yang Siapa kedua, yang bisa Pak, siapa yang bisa menolong kita di saat-saat terakhir nanti kematian kita? Tuhan, Orang tua kita sudah nggak ada juga. nggak ada. Nah, iya, cuma Tuhan. Tapi mereka Tapi percaya, ada tapinya iya, nih. iya. Tapi jangan khawatir, mereka itu nggak ngerti soalnya. Lah Tapi ya jangan itu, khawatir, Pak. kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita supaya mengasihi orang tua, ya kan? Iya, Bahkan iya, mengasihi sesama. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, gitu loh. iya. Mereka percaya yang meninggal bisa menolong mereka, Pak. Ya kan nggak ada buktinya, percaya doang. Buktinya mana? Nggak ada. Oh, Yang penting mereka bilang terbukti gitu. mana buktinya? Saya mau tahu mana. Eh, karena didatangi Pak. Oh, didatangi kalau Diberitahu, ya kalau oh didatengin ini terus ada apa, nanti kamu itu ada apa, atau diselamatkan gitu Pak, katanya. katanya, ya kalau katanya semua orang juga bisa bilang katanya. Iya. Enggak lah, nggak ada yang faktanya. ke, yang kedua Pak, mendukakan Roh Kudus ini bagaimana Pak? Jadi kalau saya memberitakan Injil, orangnya menolak menolak terus secara keras semua Pak. Apakah itu dia mendukakan Roh Kudus? Apakah, tapi kan dia belum mempunyai Roh Kudus Pak, Oke, oke, karena mengerti, belum percaya. mengerti. Ini sudah saya khotbahkan ini tentang mendukakan Oh, Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni. Itu maksudnya adalah ketika seseorang mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat sampai mati. Nah, itu sudah menolak Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, menghujat waduh. Roh Kudus tepatnya. Jadi Kalau kalau cuma dia menolak mendukakan, terus Pak. kalau cuma mendukakan masih bisa.
Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, tingkatannya sudah pasti binasa. Sudah Ketika kita sendiri melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, bikin Tuhan sedih, nah itu namanya mendukakan Roh Kudus. Ngomong oh sembarangan gitu, itu mendukakan Roh Kudus. oh wow Ya, makanya iya orang beriman yang benar kalau mengerti dengan benar, ia nggak berani ngomong sembarangan, nggak berani makan sembarangan, nggak berani memperlakukan orang lain sembarangan. Nggak berani sebenarnya. iya iya Banyak iya orang sembarangan berani, memang nggak punya iman sebenarnya. iya iya Gitu. iya. Ya, ya berikutnya Ups. Evanti, Bu Evanti ya, silakan. Tadi dikatakan mengasihi Tuhan lebih daripada orang tua. Kalau Ya, yang hal percaya Yesus tadi ada yang terus diusir. Tapi ya. sekarang ada di dalam keluarga Kristen. Ini fakta, Pak. Ketika seorang ibu memakai ayat ini, kemudian dia jarang pulang dengan alasan pelayanan setelah dia menghabiskan uang dari anaknya itu sampai depresi. Dan kemudian dia menceritakan kepada orang-orang gereja tentang ulah anaknya yang depresi itu. Nah, apakah seperti ini, orang tua seperti ini yang mengatakan mengasihi Tuhan lebih dari keluarganya? Ah, Bagaimana, Pak? baik. Mengasihi Tuhan yang benar tidak mungkin menyakiti keluarganya. Tidak mungkin. Tidak ada tindakan yang bisa menyakiti kecuali keluarganya sakit hati sendiri ya itu bukan salahnya. Tapi kalau menghabiskan apa namanya? Menghabiskan Uang. harta dan sebagainya tadi menyusahkan orang tuanya ya itu salah. Menyusahkan anaknya malahan. Ah, ini menyusahkan anak maksudnya ya. Iya. Ya salah. Kalau kita percaya apa mengasihi Tuhan melebihi segalanya, kita memberkati anak, memberkati orang tua, gitu loh. Karena Salah, ini Bu. kasus dengan bilang mengasihi Tuhan, itu dia terus alasan pelayanan urusan gereja, pergi ke sana ke sini, traveling begitu, tapi dengan alasan persekutuan ke sana ke sini dari berbagai gereja. Oh, Sehingga ngerti-ngerti. Nah, anak itu. kalau ceritanya cuma begini, saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih kesimpulan, harus detail kenapa begitu, terus apa sikapnya bagaimana terhadap anak, terhadap orang tua, kan harus detail baru bisa disimpulkan, Bu. Kalau cuma sepintas gitu ya belum tentu, kita nggak bisa simpulkan. Motivasinya harus tahu dan sikapnya bagaimana. Dan itu dilakukan setelah dia menghabiskan uang anaknya tadi, dia mengajak traveling ke sana sini dengan tujuan yang bukan gereja, pokoknya hanya untuk senang-senang ibunya Nah, sendiri gitu. kalau itu kan ketahuan, Bu. Jadi Ya, bukan untuk Tuhan kalau itu untuk dirinya sendiri. Itu tapi dia ya. awalnya alasannya begitu, Ya mengasihi Tuhan alasan lebih. boleh-boleh saja, tapi faktanya yang penting. Gitu ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak Mulyono, silakan, Pak. Ya, malam Pak Wiknya. Malam. Pak, eh, mengamati 12 murid Tuhan Yesus yang pertama itu, Pak. Ya, Itu nggak ada nama Markus sama Lukas. Apa memang itu nama lain di 12 murid awal bukan. ini, Pak? Memang Markus dan Lukas bukan murid langsung yang 12 itu. Gitu ya. Memang nggak tercantum di murid pertama, tapi murid berikutnya gitu mungkin, Pak Ya ya. pasti, pasti. Ya, ya. Cuma Ya. tanya itu aja, Pak. Karena Oh, itu itu kan aja. 4 Injil. Saya pikir nama lain atau apa di sini gitu. Oh, iya, Enggak iya. ya. Oke. Mhm. Itu aja, Pak. Oke. Ya, makasih. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Herman ya, Herman Saputra. Yuk, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Eh, saya mau eh, pengertian tentang kemahatauan Allah atau Tuhan Yesus itu seperti apa, Pak? Oke, Apakah baik. dalam semua hal atau ada hal-hal tertentu yang manusia belum pikirkan, Tuhan sudah tahu apa yang kita pikirkan? Seperti itu, Pak. Oke, baik.
Kemahatauan itu artinya tidak tergantung waktu. Jadi tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu kemahatauan. Nah, ketika Tuhan Yesus turun dari surga mengosongkan diri mengambil rupa seorang manusia, maka ia tidak maha tahu ketika jadi manusia ya. Contohnya, Markus pasal 5 ayat 30. Markus pasal 5 ayat 30. Jadi ceritanya ada seorang yang pendarahan, lalu ya yakin, asalku jamah jubahnya aku akan sembuh, ayat 28. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyamah jubahku? Nah, artinya Yesus sedang menjadi manusia. Jadi tidak Oh. maha tahu ketika jadi manusia. Ini bukti ayatnya. Ya, tuh. Pertanyaannya apa lagi, Pak? Maksud saya begini, Pak. Ketika saya belum berpikir, apakah Tuhan sudah tahu eh, pikiran saya? Ya jelas. Maksud saya begini, apakah sebelum saya berpikir untuk hari esok apa yang saya mau lakukan, apakah Tuhan sudah tahu isi pikiran saya sebelum saya berpikir untuk hari esok? Yes, sudah tahu. Kalau seperti itu, Pak, berarti bagaimana dengan kebebasan yang diberikan oleh manusia, Pak? Oke, baik. Ini Karena pertanyaan yang tidak akan pernah ada jawabannya karena paradoks. Paradoks itu kita tidak perlu benturkan. Itu sampai akhir zaman nggak bakalan ada jawabannya. Intinya begini, kita itu manusia, berpikirlah sebagai manusia. Jangan berpikir sebagai Tuhan. Nanti bagaimana dong bentroknya itu? Nah, intinya kita harus melakukan bagian kita. Itulah yang dihakimi oleh Tuhan. Nah, soal kemahatauan biarlah itu milik Tuhan. Karena kalau itu dibentrokkan, nggak bakalan ketemu Pak jawabannya selama-lamanya. oh Itu iya, yang soalnya diributkan. saya sering berpikir itu sama istri saya. Nggak perlu Pak, nggak perlu Bagaimana berpikir dengan begitu. kebebasan? Eh, Maksud saya, ya itu tadi bentrok antara kebebasan yang kemahatauan Tuhan. Nggak Saya perlu belum bisa. berpikir begitu Pak. Nggak perlu dibentrokkan. Kenapa? Karena kita posisinya sebagai manusia. Kita dihakimi menurut apa yang kita lakukan kan? Nah, Iya, lakukan bagian kita. Gitu aja oh, jawabannya. mengerti Pak. Iya, ya makasih Pak Ya, pencerahannya. oke. Selamat malam Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Yosep. Ya, Ya, silakan Pak. apa namanya? Ini saya mau bertanya di Matius 10 ayat 14. Ya, Dan kemarin juga saya sering bertanya dengan teman-teman. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar kata-katamu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah bersama dari itu. Artinya apakah ketika kita di saya juga ingin keluar, jadi ada yang menolak, tidak ada ketentuan. Apakah perlu dikebaskan dan kalau kekebaskan itu dampaknya apa buat ya. dia? Ini istilah kebaskan debu ini bukan berarti lalu kita kebas-kebaskan baju kita, bukan itu. Ini suatu ekspresi bahwa tinggalin saja orang yang nggak mau menerima kebenaran. Sudah ditawarin nggak mau terus ya udah tinggalin aja. Jangan buang waktu. Maksudnya itu. Kan Oh, kita nggak bisa paksa orang juga supaya percaya. Kita jadi sudah berusaha, sudah memberikan berbagai macam informasi, sudah kita berkati juga, tetap nggak mau. Ya sudah, mungkin belum waktunya, kita tinggalkan saja. Maksudnya itu. jadi nggak perlu kita lakukan secara fisik kita apa berdasarkan kaki itu Oh nggak perlu. nggak perlu, nggak perlu. Itu cuma ekspresi Pak, kalimat aja. Baik, Ya, baik. Terima kasih Pak. oke, Tuhan berkati. Ya, dan, Jadi di Alkitab itu ada banyak ekspresi. Maksudnya apa, itu yang harus kita tangkap. Oke, berikutnya Pak Kris, silakan. Shalom malam Mbak, izin Shalom malam. off-cam. Ya, Ini dalam konteks memberitakan Injil, ya, itu
dulu terutama. Kalau sekarang kan saya sudah mulai napai jalur itu. Cuma pertanyaan saya dulu-dulu itu, apakah kita ini secara tanda kutip random mengutus diri sendiri atau seperti saya lupa namanya itu Pak, yang disuruh Tuhan nemui Paulus, kemudian doakan Paulus, terus ada semacam sisi Oh, ikan yang mengerti. ngelupas. Nah, terus seperti Cornelius yang ngutus orang Ya, nemui Petrus. Jadi kan kalau dari pengalaman saya setelah saya mempertanyakan itu, kalau saya seperti jalur itu, Pak. Jadi Tuhan suruh kemana itu eh, kayak sudah dibuatkan jalur digores pakai jari di tanah, airnya nanti ngalirnya ngikuti itu. Pak Wiknya paham maksud saya ya? paham, Kayak paham. ada treknya. Ya, Jadi kan ada orang yang tiba-tiba berhenti di perempatan terus teriak-teriak nginjil itu, Pak. ya, Ya, jadi oke, baik, treknya yang mana? Coba baik. beritakan Kalau itu, saya Pak. lebih percaya begini, Pak. Ada dua macam memang. Satu, ada kejadian-kejadian khusus yang Tuhan kasih tracknya. Misalnya para rasul. Tapi di zaman kita sekarang mungkin kita nggak seperti itu. Kita mungkin ditunjukkan track kecil gitu, kita masuk ke sana, maju lagi, terus begitu, Pak. Bahkan kita boleh ke kiri, ke kanan, nggak masalah. Asal dalam kebenaran. Nah, ada kebebasan dari kitanya. Jadi nggak kaku bener seperti takdir gitu, nggak. Kalau saya nggak berpikir takdir, nggak. Iya, saya Jadi, soalnya dulu pernah mimpi terus ketemu orang-orang tertentu terus Tuhan bilang, "Kamu ke sana ya." Loh, caranya menjelaskan ke keluarga gimana? Terus saya bilang, "Saya minta tanda kayak Gideon itu, Pak." ya, Tuhan ngirim orang yang cacat dua kakinya dari pulau itu datang nyari saya, Pak. Jadi ya, betul-betul kayak anu. ya. Terus Tapi kan nggak selalu, Pak. nggak selalu Nah, betul. ya, maksudnya itu. Bisa saja, tapi nggak selalu. Iya. Karena beberapa tahun sebelumnya Tuhan bilang ikut aku, tapi saya bandel, terus usaha itu sampai ditutup. Ya, Nah, ini yang eh, terakhir ini Pak, yang kedua. ya, Itu ya, eh, waktu memberitakan Injil itu, saya merasa ada semacam hubungan dengan yang di Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak mengakui anak, dia juga tidak akan diakui. Pak ya, Wingnya paham ya maksud ya. saya ya? Mengerti. Nah, saya merasa saya ini sudah ke tempat-tempat terpencil, sudah nginjil, sudah ngajar, melayani, dan lain sebagainya. Tapi di Pulau Jawa sendiri, saya pernah bertugas di tempat yang 99,9% itu saudara sepupu, agama sepupu. Ya, Itu saya ketemu orang yang jidatnya gosong, celananya agak pendek itu. Waktu saya mesti berdoa, memimpin doa bersama-sama di depan mereka, saya ada kegentaran, Pak. Jadi ternyata semacam pondasi yang diuji. Saya merasa, oh saya ini sudah berani merelakan nyawa untuk apa, nginjil atau apa ke pulau-pulau, tapi ternyata di dekat tempat saya sendiri, saya ketemu situasi yang demikian, ada kegentaran. Jadi menurut saya pondasi di apa Batu Karang di Matius 7 itu juga untuk menguji seperti ini waktu. Makanya ini level selanjutnya mungkin kalau menurut saya, nginjil ini, melayani. Menurut Pak menurut Wiknya saya gimana? memang ada prosesnya, Pak. Makin hari makin berat, ya. Nggak tiba-tiba juga. Benar ada prosesnya. Iya, Ujiannya jadi juga makin hari makin berat, betul. enggak semua orang merasa, oh saya sudah di level ini, ternyata saya kayak ditampar sama Tuhan. Tuh, kamu di tetangga sendiri, di pulau sendiri, ya kamu gentar. Itu soalnya kayak gitu. Ya, ya. Itu Wah, saja Pak, saya Pak. bagus itu Terima kasih Pak. pengalamannya. Terima kasih Ya. sharingnya. Barusan gempa, Saudara. Saya lihat-lihat kok goyang semua. Loh, Barusan gempa. waduh. Iya Enggak, ini gempa Pak, betul Pak. Iya sudah berhenti. benar-benar Pak gempa. Sudah berhenti. Barusan lampu-lampu saya kok goyang semua. Saya pikir, Loh, Iya saya Pak. pikir ada roh jahat atau apa nih. Katanya gempa. Gempa. Oke. Eh, Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wirno, selamat Shalom. malam.
Ya. Shalom, Terima selamat malam. kasih Pak untuk malam ini ya Pak, Ya, kebenaran yang Bapak sampaikan. Pak, saya mau tanya ini, tapi saya ada dua pertanyaan. Satu menyimpang dulu ya Pak, karena ya, ini diskusi dengan suami. Agak bingung ya, juga Pak. ya, Ini di Kejadian 4 nih Pak, tentang Kain dan Habel. Itu ya, kan Pak, Kain kan membunuh Habel tuh. ya, Terus Tuhan kan mencari dia, ya. mencari Kain. Terus maka sekarang ini perkataan Tuhan ya Pak ya, maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang menga- mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu. Terus kan Pak, ini bingung nih Pak, di ayat 15 firman Tuhan berkata lagi kepada Kain, sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kenapa sih Pak? Sepertinya ini Allah berubah pikiran atau gimana ya Pak ya? Tidak. Ini adalah soal fisik. Kain kamu nggak akan dibunuh. Fisiknya. Tetapi Oh, keselamatan jiwanya beda. Kalau nggak bertobat, binasa. Kalau bertobat, ya diampuni. Kan gitu. oh iya ya Pak, ngerti. Ya, nggak masalah. Ya Pak, satu lagi nih ya Pak ya. Boleh, silakan. Uh -uh. Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana Pak kita seharusnya seorang murid Kristen itu menghadapi penganiayaan ya Pak ya? Ya, kita itu seperti kata Matius pasal tadi itu, pasal 10, kita harus cerdik tetapi tulus. Harus cerdik di tengah-tengah serigala soalnya. Ya, kalaupun kita sudah lakukan bagian kita, kita masih dianiaya, ya itu bagian dari harga yang harus dibayar mengikut Tuhan Yesus. Tapi jangan konyol, tidak punya hikmat melakukan banyak hal yang konyol ya jangan. Kita harus cerdas tapi tulus. Gitu. Itu Kalau caranya. kita, kalau kita nggak cerdas tapi tulus gimana Pak? Nggak bisa Ya, juga. celaka nanti dibohongin orang dan sebagainya. Maksudnya celaka secara fisik ya. Tapi Tuhan, tapi selamat jiwanya. Tapi ya itu, perintah Tuhan nggak begitu. Harus cerdas dan tulus. Makanya harus belajar terus. Gitu. Contoh ya Pak ya, soal keluarga gitu ya. Kita ini eh, selalu menghormati, dan itu harus ya Pak, menghormati orang Ya, tua. ya, Terus contoh lah, kita membantu orang tua di dalam kesulitan. ya. Tapi ketika kita membantu orang tua, terus sepertinya orang tua itu enggak apa gitu ya Pak ya, Eh, enggak Nggak mempergunakan sebaik-baiknya gitu loh Pak. Apa mengerti. kita kita juga harus membantu orang tua juga ya Pak? Kita tetap harus memberkati orang tua, meskipun orang tua menggunakannya mungkin tidak bijaksana atau bagaimana. Tapi Iya. kita tetap harus memberkati. Memberkati bukan berarti semuanya diberikan orang tua kan, ya sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Berapa yang harus diberikan, harus pakai hikmat juga, gitu. Tapi nggak boleh pelit sama orang tua. Kalau kita ada, kalau kita nggak ada ya apa yang mau diberikan, bukan pelit, memang nggak ada kan. Tapi kalau ada ya kita harus berkati orang tua juga, Jadi ya. kalau kita mengutamakan keluarga kita sendiri daripada orang tua ini, eh, maksud saya bagian ekonomi ya Pak, gimana Pak? Apa salah ya Pak ya? Orang tua tetap harus dibagi kalau orang tua membutuhkan. Kalau orang tua sudah kaya ya nggak usah dikasih. Tapi kalau orang tua membutuhkan harus diberi. Untuk sehingga orang tua tidak tersandung juga. Oh dia Kristen tapi baik. Nah minimal begitu. Ya, Kita membantu seupaya kita, gitu ya Pak ya? ya, ya. Kalau kita punya, kalau kita nggak punya, gimana Nggak ya punya Pak ya ya? nggak salah. Kita nggak salah kalau nggak punya. Namanya juga nggak punya apa yang mau dibagi. Tapi dibilangnya juga pelit loh Pak. Ya nggak apa-apa. Asal Tuhan tahu bahwa kita memang pas. Gitu kan. Kan Tuhan tahu kita pelit atau tidak. Kalau nggak punya pas-pasan ya apa yang mau dibagi. Iya Pak, bingung kadang-kadang Pak. Memang nggak Ya, ada gitu. ya, ya. Oke, Iya. ya. Kasih ya Pak Yuk. penjelasannya Pak Wino. Ya, Tuhan berkati. God bless ya. Thank Bless you. you. Bye. Oke, berikutnya Bu Farida dari Surabaya, silakan.
Ya Pak, Shalom Pak. Shalom. Selamat malam. Ya, malam. Ya. Pak, saya mau tanya tentang Matius 10 ayat 26 sampai 27 ini Pak. Hmm. Nah, ini maksudnya apa ya Pak ya? Eh Matius pasal 10 ayat 26 dan 27 ini loh Pak. Saya bacakan ya Pak ya. ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Nah, Ya. ini maksudnya gaya Ini gaya bahasa bahasa ini pasti. atau ini? Oke. Yang 26 dulu ya. Ya, Kita tidak boleh takut terhadap apapun. Kenapa? hmm, Karena nanti semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Iya dong. hmm. Untuk apa takut? Itu maksudnya ya. Yang ayat 27. Apa yang kata kepadamu Dalam dalam gelap, gelap. maksudnya apa yang diajarkan ke kita, harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada banyak orang. Maksudnya itu. Oh, iya, iya. Yang ayat 26 ini maksudnya apa pewahyuan itu ya Pak ya? Ayat 26. Yang Matius 10:26 ini loh Pak. Maksudnya Eh, apa pewahyuan bukan, itu ya bukan. Pak? Bukan. Bukan ya? Segala sesuatu pasti akan dibuka. Nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi kita nggak usah takut terhadap siapapun. Semua keadilan pasti dibuka oleh Tuhan. Gitu. Ya, ini maksudnya kebenaran ya Pak, kebenaran. Kebenaran boleh. Kebenaran Oh, bisa. iya, Ya, ya. Oke, oke. Pak, satu lagi ya Pak, saya mau boleh. tanyain. Ya, Ini saya tempo hari kan mendengar sempat Bapak khotbahkan Pak. ya, Salah satu supaya kita mempunyai roh yang menyala-nyala ya Pak, supaya ya, betul, itu salah satunya mempunyai rasa cinta atau jatuh cinta kepada Tuhan Pak. betul. Nah, itu misalnya Pak, Tuhan itu kan tidak kelihatan tuh Pak. Ya, Nah, kalau kita mengibaratkan cinta kita kepada Tuhan itu seperti cinta kita kepada orang tua atau kepada ayah ibu itu gimana Pak? beda. Ah, Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan hidup itu jelas beda jenisnya satu sama lain kan? Kan cinta hmm, ada banyak. Nah, cinta kepada Tuhan jelas beda lagi. Cinta kepada Tuhan adalah cinta yang paling tinggi, yang utama. hmm. Nah, itu Nggak, yang kebetulan diajarkan ini oleh kan ayah saya kan meninggal Pak. Jadi ya, hubungan saya dengan ayah saya itu kan dulu kan dekat sekali Pak. ya, Nah, apakah saya membayangkan jatuh cinta itu kepada Tuhan tuh seperti itu juga bisa tidak gitu sama, Pak? tidak Oh, sama. tidak sama. Kan orang tua di bumi jelas beda. Kepada Tuhan ya Hmm, sebenarnya sederhana saja sih. Tuhan hmm, Yesus berkata begini, apakah engkau mengasihi aku? Kalau jawabannya ya, maka engkau akan melakukan seluruh perintahku. Gitu aja kan? ya, Melakukan nggak? Kalau melakukan berarti cinta Tuhan. Nggak melakukan ya nggak cinta Tuhan. Simpel hmm, aja sih. iya, iya. Oh, saya pikir bisa dianalogikan gitu loh Pak, Nggak, seperti nggak bisa tepat. seperti Kalau hubungan kita dengan ayah, dengan ibu yang dulu baik gitu loh Pak. boleh sih dianalogikan boleh, tapi tidak akan tepat. Tidak tepat. Dengan apa kita menyamakan Tuhan? Dengan orang tua kita nggak bisa. Tapi kalau kita panggil dia Bapak, ya bolehlah kita apa namanya membayangkan seperti Bapak kita, tapi ya nggak sama tetap. Gitu. Ya. Iya, iya, iya. Mm. Ya, baik Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Pencerahannya. Tuhan berkati. Siapa? Oh, banyak sekali yang resign berikutnya. Ina Surabaya. Shalom, selamat malam Pak Bigno. Shalom, selamat Iya, malam. saya ada dua pertanyaan Pak. Ya, Begini, saya ini mempunyai sahabat hamba Tuhan ya. ya, Beliau tuh pernah mengajarkan begini ke saya. Waktu itu kan karena saya mempunyai sebuah permasalahan dan saya tuh ingin konseling kepada Bapak Gembala yang menggembalakan gereja di mana saya berjemaat di ya, Surabaya. Kemudian teman saya yang hamba Tuhan ini bilang begini, Bu, nggak perlu ibu itu konseling dengan pendeta. Sebenarnya kalau kita belajar SK, kita tuh nggak butuh pendeta. Kita tuh nggak butuh
minta didoakan pendeta, kita ini harus dewasa rohani. Buat apa ibu konseling gitu? Jadi menurut saya tidak perlu kita itu konseling, bertanya kepada seorang pendeta itu tidak perlu. Ibu cukup tanya sama Tuhan. Nah, kemudian saya kan sempat mengatakan, ya kita kan gereja ini kan wadah. Kita juga sebagai manusia, kita makhluk sosial. Kita juga harus ada komunitas. Bagaimana kita bisa tahu kesalahan kita, ketidaktahuan kita kalau kita tidak bertanya kepada seorang hamba Tuhan yang ditempatkan Tuhan untuk mengembalakan kita. Terus teman saya tadi tetap ngotot mengatakan, kalau saya nggak perlu pendeta, Bu. Saya tuh butuh pendeta hanya kalau untuk urusan organisasi. Seperti saya butuh untuk membaptiskan anak, atau untuk pernikahan, atau untuk kematian. Oke, Sudah oke, itu mengerti. saja. Mengerti. Ya, itu bagaimana Pak Wiknyo? Ya, Karena begini. ini jadi, ya saya jadi bingung gitu loh Pak. Oke, begini. Ya, Kita itu tidak boleh pakai pikiran diri kita sendiri. Dasarnya harus firman Tuhan. Firman iya, Tuhan jelas ada fungsi gembala, ada fungsi pengajar dan sebagainya. Gembala iya, tugasnya apa? Menggembalakan. betul. Menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Apa itu menggembalakan? Memimpin, mengajar, dan seterusnya kan? Iya, betul. Membawa domba kepada Tuhan. Jadi kalau dia pakai pikirannya begitu nggak butuh gembala, ya dia nggak ngerti Alkitab berarti. Iya, Ya kan? padahal dia Padahal sekolah kita harus teologi saling ya Pak. mendoakan juga kan? Iya, Kita harus saling betul, mendoakan. betul, Nah iya makanya. betul, Berarti nggak sesuai betul. Alkitab pikirannya dia itu. Iya, Ya, iya, ya. Cuman jelas Pak. cuman sebagai seorang gembala juga nggak boleh menguasai dombanya. Domba-domba itu milik Tuhan, bukan milik gembala. Itu loh. Jadi ya seorang gembala harus tulus juga membawa para domba kepada Tuhan. Gitu. Ya. Iya, iya, Oke. sangat jelas Pak Wiknyo. Terus pertanyaan saya yang kedua, Oh, oke. sama Pak. Ini tentang firman hari ini yang tentang mengasihi keluarga ya. Jadi ini ada ya, ini tadi teman saya yang hamba Tuhan ini baru-baru ini mengatakan kepada saya nih habis nampung keluarga besar saya, keponakan dari luar Surabaya. Eh, Padahal yang ditampung ini keponakannya ini lebih kaya daripada dia, sedangkan dia sendiri aja, mohon maaf untuk kehidupan sehari-harinya masih minus lah istilahnya. Ya. Tapi dia berani menampung keponakan yang dari luar Surabaya. Alasannya begini, Bu, kita ini harus jadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Keponakan saya ini tiba-tiba datang karena ada bermasalah dengan mamanya. Eh, Kemudian datang ke Surabaya, sudah bawa koper. Masa saya nggak tampung dia? Saya begini-begini kan nggak perlu tanya Tuhan dulu, ngapain? Orang dia sudah bawa koper, datang ke rumah saya nangis-nangis dia ada masalah. Terus kemudian saya katakan begini, iya tapi kita kan harus berhikmat. Satu, ekonomi kamu kan tidak mampu. Lalu kamu menampung satu keluarga ini, istri, suami, anak. Nah, bagaimana itu? Kan nggak mungkin kamu sampai harus hutang-hutang hanya untuk mencukupi kebutuhan kalian yang bertambah dengan satu Oke, keluarga mengerti. lagi. Mengerti. Itu Mengerti. bagaimana, Pak? Ya, jadi Iya, begini. secara ya. Begini. Orang datang satu keluarga gitu harus ditampung Iya, sementara. Sementara, bukan selamanya. Jadi sementara itu 1, 2, 3 hari. Setelah itu ya mereka sebagai keluarga nggak boleh bergantung kepada keluarga lain. Nggak boleh. Harus dicarikan solusinya, kerja dan sebagainya. Nggak bisa orang lari ke keluarga lain yang pas-pasan, nggak bisa lah begitu. Ya, kalau cuma numpang makan bisa, nggak apa-apa. Harus ditolong. Tapi kalau numpang semuanya, padahal nggak cukup, ya, ya ribut nanti keluarga. Kan begitu. iya. Saya Nah, juga kalau kemarin kemarin juga ikut membantu mencarikan pekerjaan dan juga sudah lamaran dilayangkan, tapi masih belum ada panggilan. Tetapi intinya di sini yang saya garis besar, yang saya garis bawahi Pak ya, saya belajar dari firman Tuhan yang dia sampaikan bahwa kita ini harus jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. ya, Nah, akhirnya saya berpikir gini, loh Tuhan, kalau
saya nggak mampu menolong orang ini, saya nggak bisa jadi anggur yang terpecah dan roti yang anggur yang tercurah dan roti yang terpecah dong. Itu yang menjadi kebingungan saya gitu loh Pak Wiknya. Ya, ya. Sebenarnya Iya, begini, saya tidak tahu persis keadaan ekonominya bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau itu masih memungkinkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai mengganggu keluarga dan sebagainya, dia carikan solusinya. Yang penting gini, jangan sampai ada di hati kita itu ada pelit. Nah, itu kalau itu salah. Kalau kita iya, tulus, nggak. Kalau kita tulus, nggak. Tapi kalau pelit, itu salah. Itu aja. iya, Ya. iya. Hmm. Baik Pak, Oh, sangat jelas sekali. Terima kasih. Tuhan oke, memberkati Pak Tuhan Wiknya. berkati. Baik, berikutnya Pak Andra, silakan Pak. Malam Pak, Shalom, Pak Gem. Malam, malam, shalom. Ayo, silakan apa Pak pertanyaan? mau memastikan lagi Pak, hari itu di seminar kan Pak Wigno ngajarin tentang tradisi kebaskan debu itu tradisi tradisi Yahudi kuno gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi Terus? gimana Pak itu tradisinya gimana Pak maksudnya Pak? Maksudnya gini, eh, para rasul ini kalau masuk ke suatu kota atau rumah atau desa, mengabarkan kebenaran tapi nggak mau diterima, artinya debu yang ada di sana itu, di kakinya itu, debu kefasikan, orang menolak Oh, kebenaran. Nah, pergi kebaskan debu, debunya jangan ngikut kamu, kamu jangan ikut fasik, maksudnya gitu loh. oh ya, ya. Kebaskan debu, jangan debu kefasikan itu nempel di kita. Ini kan bukan harafiah ya, figuratif. Oh figuratif ya Pak. Ya, bukan debu beneran gitu ya. Debu beneran kan nggak masalah. Ya ya ya. Ya, Ya oke itu aja Pak. Terima kasih itu Pak. aja. Oke, Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Yang terakhir, Ibu Grace, silakan Bu. Di unmute dulu Bu. Malam Pak Wiknyo. Malam. Udah lama Iya. nggak kelihatan Bu. Iya Pak, biasanya ikut siaran ulangan tapi pas malam ini bisa ikut Oh, jadi oke. langsung aja. Ya, silakan. Dulu Pak Wiknyo kan murid-murid itu langsung sama Yesus kan bisa dengar suaranya. Ya, Tapi zaman kita sekarang kan memang Tuhan udah tulis semua perintahnya. Tapi ya. kan kadang-kadang ada situasi yang spesifik yang kita harus tahu Tuhan tuh maunya kemana. Nah, apakah masih bisa kita minta tanda? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya orang yang dewasa tidak minta tanda. Tapi dalam kasus tertentu Tuhan memberikan tanda juga memang. Betul. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Nanti tiap kali mau makan misalnya, Tuhan kasih tanda dong, mesti makan apa. Nah, kan jadi aneh nanti. Kalau dalam kasus khusus, sangat mungkin Tuhan bisa berikan tanda. Tapi kalau orang sudah dewasa, sudah tidak perlu tanda. Kenapa? Karena kita mengerti kalau kulakukan ini Tuhan berkenan. Nah, begitu. Jadi tergantung kedewasaan seseorang dan tergantung konteksnya juga. Kadang-kadang kita nggak minta tanda, dikasih tanda sama Tuhan. Gitu. Jelas nggak, Bu? Ya mungkin saya mesti paparkan ya supaya Pak Wiknya mungkin lebih ngerti. Ya, Jadi anak saya kan saya sudah cerita ke Pak Wiknyo tahun lalu dia sudah wisuda toh Pak, ya, sarjana IT. ya. Tapi dari awal itu dia udah bilang dia nggak kepingin jadi sarjana IT. Oke, Sejujurnya Pak itu saya yang maksa. Betul, oke. saya ngaku sama Tuhan. Ya. Ketika dia udah wisuda, tahun ini dia bilang, Mama masih ada uang nggak? Saya kepingin lagi sekolah nurse. Dia pingin Oh, masuk perawat Pak. oke, oke. Nah itu terus saya langsung minta ampun toh Pak sama Tuhan karena Ya, ternyata ini anak nggak tergoyahkan selama 4,5 tahun dia kuliah itu. Terus oke. saya bilang Tuhan, tolonglah berikan tandamu yang jelas. Saya minta ampun betul-betul Tuhan. Hmm, Tapi tolong Tuhan, ini maunya dia atau maumu Tuhan? hmm. Nah terus tiba-tiba ada dua teman saya nggak diminta nasihat, nggak minta apa, ngomong. Saya cuman sharing, cuma sekedar sharing. Tiba-tiba ngomong, kamu mesti masukin nurse karena Hmm. itu sepertinya sudah tertanam gitu dalam hatinya. Dan itu dua Ya, orang yang ngomong, Pak. ya. Nah, terus saya ngitung duit saya, Pak, seteliti mungkin. Karena tahun depan adiknya, kok Ya, masih cukup ya dalam hati saya. Dalam hati saya, ya udah Tuhan, Tuhan tahu hati saya.
saya mau lakukan kehendakmu. Tolong kalau ini memang bukan kehendakmu, cegah Tuhan supaya Ya, dia nggak daftar. ya, Ah, tapi terjadilah dia daftar di gelombang terakhir dan diterima, Pak. Nah, sudah dia sudah ya menjalani sudah, ospek. ya sudah, Oh, oke itu saja, artinya Bu. dari Tuhan ya, Pak ya. Iya, itu kan Oh ya, apa namanya? Itu kan maksud yang baik. Ya, Tuhan pasti berkenan juga kan, gitu. iya, Ya, iya. mm. Oke. Oke, Terima kasih banyak Pak ya, Wignyo. Tuhan berkati ya. Iya, Pak. Oke, baik, 打招 Bapak 呼 Ibu, 啊，Saudara. 同 Ya, 牧師打招呼啊，牧 ada 師 yang mau 啊， tanya lah. Ada yang mau tanya lagi ya, Verna ya? sudah tadi Pak. Sudah ya. Oh, oke. Iya, Baik. iya, iya, Pak. Saya mau tanya. Ya, ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Saya mau tanya itu Matius 10 ayat 34-35. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertua, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Pertanyaannya maksudnya Tuhan itu apa ya? Maksud berarti Ibu nggak dengar tadi saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Terlambat ya? Mungkin mungkin saya lagi kurang konsen apa gara-gara Oh, oke, oke. Nanti diulang aja, Bu. Sudah saya jelaskan di depan. Ya, 同牧師 sudah 打 ada 招呼， penjelasannya tadi. 牧師你好咁啊， Oke, 我 kita 叫做 Pak, saya 咩？ boleh tanya lagi, Pak? sudah waktunya, Bu. Ya udah Oh terakhir. ya, oke. Oke, Pak. Terakhir, terakhir nggak apa-apa. Satu aja. Oh ya, saya ada orang yang tanya begini. Dia mau tahu Tuhan Yesus itu memang benar ada di dunia. Buktinya bahwa memang benar ada di dunia bagaimana, Pak? Oke, sederhana Kedua, sekali. Itu ada bukti sejarahnya nggak yang bisa dia baca atau lihat itu? ya ada lah. Ini Alkitab ini apa? Ya dia nggak percaya Alkitabnya itu, Pak. Lalu dia percaya apa? Ya dia mau tanya kalau ada buktinya apa dia bisa Saya dia nggak percaya dia itu pernah lahir. Bilang aja gitu. Buktinya apa kau pernah lahir? Saya mau tanya. Jawab. Akte lahir. Iya, iya. Nggak percaya saya akte lahir. Ayo gimana? Kok nggak ada dokumennya kok nggak percaya? Dia Nah ini maunya kan, itu bisa dibaca ke seperti di ChatGPT gitu, Pak. loh, Dia kalau ada apa-apa dia dibuktikan di ChatGPT gitu, Pak. Sama dia. ya, Lah saya takut kalau ChatGPT-nya salah, Pak. ya. Intinya Alkitab ini sudah ada jauh sebelum Masehi dan Perjanjian Baru ditulis di abad pertama cerita tentang Tuhan Yesus. Dan dokumen lain yang bukan orang Kristen, dokumen sejarah mencatat ada yang namanya Tuhan Yesus. Ya, Kalau dia tanya di mana dapatnya, gimana dapatnya dia ya? bisa baca. Belajarlah, cari di museum di mana-mana ada, catatannya Oh iya, banyak iya. kok. Kalau Ya. orang nggak mau percaya itu udah nggak usah diajak ngomong, nanti ngomongnya ngaco-ngaco begitu. Kalau ngomong Oh, bukti, kalau ngomong bukti dokumennya lengkap Alkitab, manuskripnya ada. Nggak cuma Alkitab, ada buku yang ditulis oleh sejarawan Yahudi yang bukan Kristen, cerita tentang Tuhan Yesus ada. Dan kalender kita namanya apa? Masehi kan? Masehi. Apa artinya Masehi? Oh, Kalau saya nggak dalam tahu, bahasa Pak. Inggris apa? AD, Anno Domini. Apa artinya? Tahun Tuhan kita. Kenapa dinamakan tahun Tuhan kita? Karena di awal masa itu ada lahir yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iya, iya, Iya. iya, iya, Nah, tanya iya, dia, kalendermu Masehi artinya apa? Di awal iya, Masehi ada apa itu cerita itu? iya. Gitu ya. Terus dia bilang dia mau bukti kalau Tuhan mendatangi dia lah apa boleh begitu, Pak? Ya, kalau maunya sendiri ya nggak bisa. Nggak, iya, nggak. Nggak usah Oh, Tuhan lebih begitulah. besar daripada kita. Sudah Nggak, dibiarkan ya, Pak? biarin aja. Lepaskan. Ya? Orang kalau mau belajar, dikasih sama Tuhan. Barang siapa haus dan lapar akan dipuaskan. Tapi kalau orang ngotot maunya sendiri, ditinggal sama Tuhan malah. Tinggal kebaskan debu itu, Pak ya? Kebaskan debu aja. Iya. Orang Makasih, Pak. dikasih bukti masih ngeyel, kebaskan debu, percuma buang waktu.
Iya, iya. Orang aneh itu, Mas. Makasih Mas. Oke, Tuhan memberkati. yuk kita Iya, berdoa yuk. iya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari membuat kami semakin dewasa, semakin mengerti, semakin cerdas tapi tulus. Terima kasih untuk online Bible Study, juga semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.